Empatnya memelihara budaya lokal tadi. Lima, pendidikan sejarah yang baik. Pendidikan. Yaitu tadi nilai-nilai Pancasila yang sudah dicatat tadi ya. Nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan. Kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Itu harus dipahami dulu. Apa sih fungsinya? Tadi sudah ditulis ya fungsinya ya. Yang 9 itu. Ya, fungsinya wawasan kebangsaan itu yang menghubungkan semua orang dalam satu negara sehingga kita merasa satu dan saling menghormati. Jadi ketika kita menjadi bangsa Indonesia, itu harus saling menghormati. Jangan mementingkan ego sendiri. Mohon maaf, ketika kita sebagai warga Madura, kita harus menjaga warga Jawa, warga Tionghoa, saling menghargai. Itu yang dinamakan kita menanamkan wawasan kebangsaan pada diri kita. Yang kedua, menciptakan rasa bangga dengan budaya dan sejarah. Jadi kita memiliki budaya dan sejarah sebagai warga Madura, kita harus bangga. Kebanggaan ini adalah nilai-nilai dari kita berbangsa dan bernegara. Itu salah satu contohnya. Terus yang selanjutnya, mendorong kita untuk mengikuti aturan dan berlaku adil. Jadi aturan yang dibuat oleh misal dari lingkup kecil, dari lingkungan kita, RT, RW, kelurahan, kita harus menerapkan aturan itu pada diri kita dulu. Jadi itu yang dinamakan untuk kita menerapkan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, mendorong kita untuk memilih pemimpin. Apa yang saya sampaikan tadi, ketika kita golput, berarti kita tidak punya nilai-nilai kebangsaan kita. Tidak sama sekali, tidak mempunyai nilai-nilai kebangsaan. Kalau kita golput, berarti kita harus ikut serta dan ikut berperan dalam pemilu. Jadi jangan sampai golput. Meskipun itu pilihannya beda-beda nanti. Yang penting nyoblos ya. Karena satu suara akan menentukan bangsa Indonesia ke depan. Siap. Selanjutnya, ikut membantu menjaga negara tetap aman dan stabil. Minimal kita kalau tidak bisa membantu secara dana, kita membantu secara doa. Itu yang paling kecil. Misal negara ini dalam kondisi tidak stabil, dalam sisi ekonomi, dalam sisi dan lain sebagainya, kita minimal ikut serta membantu berdoa. Itu yang paling kecil. Selanjutnya, fungsi wawasan kebangsaan itu mengajarkan kita untuk saling menghormati berbagai macam budaya. Jadi ketika kita bertetangga dengan orang Jawa, orang Maluku, misal ketika mereka tidak sama dengan perilaku kita, kita saling menghormati. Kan budayanya kan masing-masing, beda-beda. Budaya Madura beda, budaya Jawa beda. Minimal kita saling menghormati. Itu sudah menerapkan wawasan kebangsaan dalam diri kita.
Fungsinya itu. Terus selanjutnya memupuk rasa cinta dan kesetiaan pada negara. Lalu melindungi negara kita dari ancaman luar. Yang terakhir, membantu mengatasi masalah global seperti perubahan iklim dan kesehatan. Seperti kemarin tahun 2020 ada isu COVID. Itu kan isu global itu, seluruh dunia. Jadi isu kesehatan itu. Jadi kita harus membantu. Minimal ketika di lingkungan kita ada orang sakit terpapar COVID, dilaporkan kelurahan, kecamatan, sebagaimana prosedur yang ada di pemerintahan kita. Selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi wawasan kebangsaan. Tadi ditulis sekelumit ya, pendidikan, sejarah bangsa, budaya, identitas, dan sebagainya. Ada berapa tadi fungsinya? Oh, masih ingat berarti. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan kebangsaan. Satu, pendidikan. Dulu kita sekolah, kita belajar tentang sejarah. Iya. Dalam sistem pendidikan, kita belajar tentang sejarah bangsa, nilai-nilai budaya, dan pentingnya persatuan. Di sekolah kita diajarkan untuk menghargai keberagaman yang ada dalam masyarakat kita. Dulu mungkin yang di sekolah negeri, swasta negeri, kan ada teman kita yang berbeda agama. Apakah dulu diejek enggak? Enggak kan ya? Itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi wawasan kebangsaan. Sejarah bangsa yang selanjutnya. Sejarah adalah cerminan dari identitas bangsa, tidak akan terlepas dari itu. Jadi sejarah itu adalah identitas bangsa. Melalui pemahaman yang mendalam tentang sejarah bangsa kita, kita dapat mengenali akar perjuangan dan perjuangan para pahlawan yang memerdekakan bangsa kita dari penjajah. Minimal kita tahu tentang profilnya Soekarno dulu. 1945. Minimal kita tahu tentang profilnya Bung Hatta. Katanya ada yang mengatakan kita merdeka itu hasil dari hibah, hasil dari hadiah. Apakah betul? Yang benar bagaimana? Perjuangan para pahlawan dan para kiai. Dulu ada resolusi jihad, saling bersinergi antara ulama dan umaro. Jadi Bung Karno kalau tidak ada kiai, yo wassalamualaikum. Jadi tidak lepas peran kemerdekaan bangsa Indonesia itu dari umaro dan ulama. Umaro ini pemerintah, ulama itu kiai. Jadi sejarah bangsa ini kita harus ingat betul. Terus yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan kebangsaan selanjutnya adalah budaya dan identitas. Kebudayaan adalah salah satu elemen yang paling kuat dalam membentuk wawasan kebangsaan. Budaya mencakup bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai yang kita warisi atau nilai-nilai yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Jadi kita
orang Madura itu juga punya adat kan ya. Nah, itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan kebangsaan kita. Top nyaman. Jadi Sama situ. luar biasa, warga Madura itu luar biasa. Oleh nasilan. Jadi tidak bisa disepelekan ketika tandi adat, tandi apa gini. Oh, berarti itu tidak punya nilai-nilai wawasan kebangsaan berarti. Bukan hanya ada di Madura saja. Selanjutnya adalah peran pemerintah. Pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk wawasan kebangsaan. Ia melalui kebijakan-kebijakan aturan yang telah dibuat. Karena pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang positif dan mendukung kerjasama antar warga atau antar masyarakat. Selanjutnya, pembahasan tentang contoh penerapan wawasan kebangsaan. Ada berapa tadi? Ada 5. Ada 5. Yang pertama, kita harus mengikuti perayaan Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan ada pada bulan apa? Di bulan Agustus. Mungkin tak teman norok upacara ngara. Hah? Tedu ngaraya. Hah? Gitu mau diomongi. Yang telah banyak sekali luar biasa yang telah disampaikan oleh Mas Alto, agar senantiasa kita tetap mencintai tanah air dan juga bisa hidup harmonis berdampingan dengan berbagai macam yang tentunya di negara kita ini majemuk, banyak sekali beragam suku, agama dan lain-lain, sehingga kita bisa memahami dan mengamalkan dari nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, agar materi yang telah disampaikan oleh Mas Alto bisa tersampaikan, barangkali saya beri waktu untuk 3 penanya terlebih dahulu. Dari tadi yang belakang DPC, DPD Sampang, terus yang tengah itu DPC Semapir. Panitia Mik DPD Sampang terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motif dari pembahasan barusan ada yang namanya oh ya, mohon maaf. Perkenalkan dulu, nama saya Darul dari DPD Sampang. Mengutip dari penjelasan barusan, yaitu mengikuti aturan dan adil, dan juga menghormati dan menjaga lambang negara. Pertanyaannya, bagaimana untuk menanggapi masalah sila yang kedua dan juga sila yang kelima? Soalnya kalau dari orang miskin mengambil uangnya orang besar, itu bisa dikatakan mencuri. Sedangkan orang kaya mengambil uangnya orang miskin, itu bisa dikatakan bisnis. Dan juga apa lagi ya, menteri ataupun selainnya, kalau mengambil uangnya rakyat, itu disebut korupsi. Dan juga negara mengambil uangnya masyarakat seluruh Indonesia, itu bisa dikatakan kebijakan. Terus gimana untuk menanggapi sila yang kedua dan juga sila yang kelima? Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin dari itu. DPC yang tengah itu biar mudah. Yang tengah. Nama saya mewakili Mbak Subai. Mbak Subai. Korlap Semampir ini. Oh, Semampir. Ya.
Ini berbicara masalah contoh penerapan wawasan kebangsaan yang telah disampaikan oleh Pak Komentari tadi. Memasuki poin yang nomor 2 itu berpartisipasi dalam pemilu. Sedangkan kita tahu dalam berpemilu kita menganut demokrasi. Yang mana dalam demokrasi ini setuju tidak setuju di dalamnya itu banyak kecurangan yang sudah terorganisir, terstruktur, bahkan sampai ke kelas bawah, sistematis, dan semacam itu. Jadi kenapa kok alasan dari seorang Indonesia ini, katakanlah pemerintah, mengambil kebijakan, sedangkan kita sudah tahu, sudah menjadi halayak umum, demokrasi adalah sudah menjadi banyak kecurangan, banyak di dalamnya itu konflik internal antara satu dengan yang lain. Kenapa tidak memakai wa amruhum syura bainahum atau musyawarah lewat dari DPR atau DPRD kota ataupun dari negara? Mungkin itu. Kenapa alasan dari MK atau instansi pemerintah terkait yang mengadakan undang-undang semacam itu? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama Samsul Arifin dari DPC Gubeng. Salam Situndara buat Tantretan saja. Ini bukan suatu pertanyaan, tapi mengkritisi tentang adanya tema membentuk kader militan dengan pola pikir kritis. Nah, di situ kan ada tema kritis ya kan. Jadi harus mengkritisi. Mungkin di yang lain yang ada di saudara-saudara yang ada di sini gak akan ke situ gitu loh. Kalau saya mengkritisi. Kalau gini ya Pak ya. Karena di depan ada tema pembentukan, dari tadi yang saya amati itu serasa kurang membentuk gitu loh. Kurang membentuk. Karena kenapa? Karena tidak ada istilahnya itu contoh apa ya bahasanya itu? Contoh atau praktek gitu loh, yang dipersembahkan oleh ketua atau para panitia. Sedangkan yang saya harap itu kalau memang ada contoh, belum tentu teman-teman di sini semua ketika menghadapi suatu permasalahan, ketika menghadapi suatu permasalahan, belum tentu mereka akan berani untuk berbicara. Gitu loh. Jadi yang saya harapkan itu agar supaya ketua atau panitia itu memberikan contoh agar supaya teman-teman itu tahu untuk menghadapi permasalahan di luar gitu loh. Nah, baru di situ akan terbentuk kader-kader buat saudara-saudara kita semua ini BNPM yang sangat luar biasa. Begitu. Nah, di sini nggak ada istilahnya itu, kalau menurut saya itu teman-teman ini nggak akan selalu berani gitu untuk menghadapi suatu permasalahan di luar gitu loh. Karena dari tadi ini yang ada hanya penjelasan gitu loh. Begitu. Itu mengkritisi gitu loh. Mohon maaf, 1000 maaf untuk pemimpin, untuk saudara-saudara agar terbentuk, tujuan saya agar terbentuk nanti ketika ke masyarakat biar berani berbicara. BNPM ini bukan main-main. Mau diterjunkan ke masyarakat yang membutuhkan. Itu tujuannya seperti itu. Jadi gini, barusan yang tentang wawasan kebangsaan itu sebenarnya kalau menurut saya ya, mohon maaf pemimpin, kalau menurut saya, kalau kalian menjadi organisasi BNPM itu harus mempunyai wawasan kebangsaan. Nah, di situ harus kalian semua ini harus menjiwai tentang wawasan kebangsaan dan itu sudah ada gitu loh di
di kader-kader kita ini, dan saya juga gitu loh. Itu untuk membentuk seperti itu. Jadi mohon maaf untuk ketua atau panitia. Jadi untuk konkretnya panjenengan memberikan contoh gitu loh Pak. praktek. Karena gini Pak, kalau menurut saya organisasi itu bisa termasuk sebuah action Pak. Sebuah action yang harus beranikan diri untuk melawan sesuatu yang ada di lapangan gitu loh Pak, yang bertentangan di lapangan. Karena kalau kita sudah tahu, oh siapa yang kita hadapi, Satpol PP, setidaknya kita sudah bisa berpikir terlebih dahulu gitu loh. Baik, terima kasih. Seperti itu. Mohon maaf, terima kasih. Mohon maaf semuanya, datang-tretan. Tapi NPM jadi kader-kader yang benar-benar. Baik, ini dari DPC Gubeng BNPM. luar kumpul di sini. Ini mungkin langkah awal untuk memberikan edukasi pendidikan, tinggal nanti prakteknya bagaimana di lapangan. Gitu. Sebetulnya sebelum menjawab nanti pemateri, ada hari-hari kemarin kan sudah ada kejadian ataupun action dari DPD Kota Surabaya. Baik, langsung ke pemateri. Yang pertama tadi tentang sila kedua dan kelima. Luar biasa semuanya pertanyaannya. Saya menanggapi dulu yang terakhir, yang DPC Gubeng ya. Mungkin nanti ditindaklanjuti sama panitia. Harus ditindaklanjuti dengan panitia. Saya cuma menjelaskan sekelumit saja soal sekolah organisasi ini. Jadi diadakannya atau digelarnya sekolah organisasi ini dasar ini. Ini adalah pelatihan dasar. Minimal sampean, kalau tidak ada pelatihan dasar, bagaimana sampean untuk terjun ke lapangan nanti? Jadi ada istilahnya pelatihan dasar, ada pelatihan lanjut, ada action. Begitu. Jadi tidak mungkin kita memahami pelatihan dasar dulu, kemudian moro-moro langsung action ke lapangan. Jadi begitu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Misal di answer itu ada PKD, PKL, kan begitu. Kalau di PMI ada Mapaba, PKD, PKL, PKN. Mungkin begitu. Nanti actionnya itu ada materi tersendiri. Misal ada materi manajemen konflik untuk menyelesaikan problem solving, untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana? Itu diajari di manajemen konflik. Tapi tidak mungkinlah untuk pertama ini jenengan-jenengan semua diajari manajemen konflik. Kan begitu. Waktunya dan juga waktunya. Biasanya itu pelatihan itu 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Mungkin nanti selanjutnya dijelaskan oleh panitia, G. Terus yang pertama tadi dari mana? Dari Sampang. Apa pertanyaannya? Oh iya. Menanggapi tentang apa? Sila yang kedua dan yang kelima ya. Tadi persoalan tentang mendorong kita untuk mengikuti aturan dan berlaku adil. Ya. Jadi begini perbedaannya. Minimal dari diri kita itu mengikuti aturan dan berlaku adil dalam diri kita dulu. Minimal di keluarga kita ada aturan seperti ini di rumah kita. Kita harus mentaati aturan itu. Terus di lingkungan kita,
misal RT sudah membuat aturan sedemikian rupa, kita harus mengikuti aturan itu dan berlaku adil pada diri kita dulu. Itu minimal. Terus ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang pemerintah tidak adil atau pemerintah membuat aturan seenaknya sendiri, itu beda. Jadi yang dimaksud tadi itu adalah dalam diri kita dulu, gitu loh. Jadi ketika kita itu fungsi wawasan kebangsaan itu dalam diri kita dulu, minimal dalam diri kita dulu. Kita harus mengikuti aturan yang ada, aturan main yang ada, aturan yang ditetapkan oleh keluarga kita, pemerintah dalam warga, lingkungan warga dari RT, RW, kelurahan. Itu dari kecil dulu lah, gitu loh. Itu minimal ya. Terus selanjutnya soal apa tadi? Secara struktur dan sistematis kan semacamnya. Nah, Pakai yang lain saja. oke. Kita harus memahami tentang demokrasi yang ada di negara kita. Jadi saya mengutip pernyataan Mahfud MD, selama pemilu ini seperti ini, praktek uang itu tidak akan bisa dibabat habis. Jadi di MK kemarin kan sudah diputuskan ada pemilu proporsional terbuka, ada pemilu proporsional tertutup. Jadi aturan regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu sebetulnya memang dalam prakteknya tidak bisa, gitu loh. Mahfud MD sendiri sebagai pemerintah ini sudah menyatakan dalam berbagai media, selama pemilu ini seperti ini praktek kecurangan dan uang itu tidak bisa dihindari. Tapi kita harus memahami sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini apa sih gitu. Apakah sama dengan demokrasi yang ada di negara Amerika sana? Kan begitu. Demokrasi yang dianut oleh Indonesia itu apa? Kita harus memahami definisi demokrasi. Demokrasi itu banyak macamnya. Banyak kan begini, demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat. Nggih. Tapi kan prakteknya adalah dari rakyat untuk rakyat. Iya kan? Rakyat bagi seluruh Indonesia apa enggak? Kalau menurut saya sudah betul dari rakyat untuk rakyat. Karena kan mohon maaf ini ya. Prakteknya di lapangan sudah dari rakyat untuk rakyat. Karena kita bayar pajak ke pemerintah, lalu pemerintah memainkan politik uang, ini kan baliknya ke rakyat. Kita menikmati pesta demokrasi ini 5 tahun sekali. Jadi memang tidak bisa dihindari praktek kecurangan dalam pemilu. Mahfud MD mungkin sampean browsing di Google itu masih ada pernyataan Mahfud MD tentang pemilu pemilu proporsional tertutup dan terbuka. Ini kelebihan dan kekurangannya apa? Sama-sama sebetulnya. Pemilu proporsional tertutup itu prakteknya itu uang kita dinikmati oleh atasan saja, rakyat nanti tidak bisa. Karena yang memilih DPR itu adalah partai politik. Itu proporsional tertutup. Itu yang diuntungkan adalah atasan. Rakyat tidak untung, tidak bisa main uang, tidak bisa merasakan uang. Sama-sama praktek uang, Pak, gitu loh. Lah proporsional terbuka dalam demokrasi kita adalah semua masyarakat di Indonesia ini merasakan
uang. Interupsi Bapak Pemateri. Iya, monggo. Cuman kalau sekarang kita berbicara kepada masalah kemaslahatan, kalau kita tahu masalah kebijakan untuk rakyat, kalau kita tahu anggaran dari demokrasi atau pemilu, itu bukan hanya miliaran, tapi triliunan. Tapi seandainya itu hanya proporsional tertutup, sehingga untuk meminimalisir adanya anggaran kan lebih sedikit. Alangkah baiknya adanya dana yang 160 triliun berapa itu dianggarkan untuk sosial, untuk kemaslahatan masyarakat dalam kesehatan, ekonomi kan lebih enak kan semacam itu. Kenapa? Alasan MK itu kenapa masih menggunakan sistem demokrasi yang tidak istilahnya tidak begitu menguntungkan. Siap. Begitu. Ini disclaimer dulu ya. Ini kita diskusi. Kami tidak menggurui jenengan-jenengan. Nanti kita berdiskusi setelah SO ini ada tindak lanjut dari panitia. Jadi setelah materi ini biar pemahamannya lebih mantap. Ini mungkin nanti setiap minggu satu kali atau setiap bulan satu kali per DPC atau nanti konsepnya seperti apa didiskusikan. Itu permasalahan-permasalahan sosial yang ada di lingkungan kita, di negara kita, ini didiskusikan. Jadi nanti enak. Ya. Jadi mohon maaf sebentar sedikit saja ya. Jadi jenengan tahu nggak anggaran pemilu proporsional tertutup dan terbuka itu lebih banyak mana? Monggo dibuka bro Google-nya. Lebih banyak pemilu tertutup, Pak. Dicoba Google-nya. Pada malam hari ini, selamat beristirahat dan selamat bernostalgia. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berbahagia semuanya. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jangan dilihat. Alhamdulillah Mbak, sampean sekolah organisasi di PNBN Surabaya ini tentunya seperti apa Pak? Ya, saya pribadi sangat bersyukur dengan adanya sekolah organisasi ini. Saya sangat bersyukur karena banyak sekali pengalaman-pengalaman dari senior kami. Salam Situngdere. Salah